Mbak, yo. Ma, Bu Eni, Bu Eli, Fejian. Ya, Oh iya, kurang ya, kurang tinggi. Selamat malam Pak Yu. Malam, Malam Pak Yu. malam malam. Mas Fejian. Malam Pak Yu. Ya, Malam, siapa ini? Kiki ya? Kiki, malam Kiki. Ya, malam Kuming Jam. Pak yo malam, Kiki. Ya, kita akan memulai pesan doa kita pada malam hari ini. Selamat malam pada teman-teman yang ada di Zoom maupun teman-teman yang ada di YouTube. Puji Tuhan kita boleh kembali berdoa pada malam hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu, Dia Pusat Hidupku. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut bahasa Indonesianya saja ya. Kita nyanyikan lagu ini, kita perhatikan kata-katanya, satu syair yang begitu indah. Allah yang mencipta langit dan bumi, tapi bukan Allah yang di atas, tapi Allah yang rela turun untuk menilik kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Engkau bukan Allah yang jauh, yang mengabaikan kami, tapi Engkau adalah Allah yang hadir di dalam hidup, di dalam dunia ini untuk menilik kami pribadi lepas pribadi. Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang begitu dekat, yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh Tuhan himpunkan dengan saudara-saudara seiman kami di dalam persetujuan kami yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mencicipi akan persetujuan di dalam kerajaan surga melalui persetujuan kami dengan rekan-rekan saudara seiman kami, seperti yang kami lakukan di dalam persoalan doa ini. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk belas kasihan Tuhan buat kami. Pimpin dan sertailah juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam
perjalanan kami mohon Tuhan pimpin agar mereka pun juga boleh Tuhan himpunkan, boleh bersama-sama dengan kami berdoa kepada Tuhan. Seluruh jalannya persoalan doa ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Mohon Tuhan yang pimpin, mohon Tuhan yang pegang. Biar sekali lagi Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan setiap kami boleh kembali kepada aktivitas kami dengan buah berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah Pak Yu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan memberkati dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian yang kedua, Sekarang Ku Milik Yesus. Satu lagu yang begitu indah menyatakan akan satu hubungan yang ku milik Yesus, Yesus itu milikku, gitu ya. Jadi Allah hadir tengah hidup kita, memberikan satu persoalan pribadinya begitu intim. Ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, Sekarang Ku Milik Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Ya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bait yang kedua. Tersaat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku diangkatnya darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pemilikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk bacaan Alkitab kita yang saya ambil dari Yesaya 11 ayat 17 sampai yang ke-20. Yesaya 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20, ayat 17 saya bacakan. Ini temanya adalah janji tentang pembaruan Israel. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di dalam versi bahasa Indonesianya mungkin agak kurang jelas, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya, saya lihat di King James, itu hati yang keras itu berubah jadi hati yang taat. Itu yang ada di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi dalam Alkitab versi bahasa Inggrisnya mengatakan Tuhan akan mengambil hati yang membatu, hati yang mengeras keluar dari tubuh kita, dan Tuhan akan menggantikannya dengan hati yang dari daging. Ya. Hati yang dari daging. Jadi Tuhan akan mengambil hati kita yang membatu, yang mengeras, keluar dari tubuh kita, dan menggantinya dengan hati yang dari daging, supaya kita menjadi umatku, demikian firman Tuhan, dan aku menjadi Allah mereka. Puji Tuhan bahwa
belas kasihan Tuhanlah yang membuat kita tidak mampu untuk mengeraskan hati. Karena kasihnya yang besar itu telah mengganti hati kita dengan hati yang dari daging. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan satu komitmen dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Nyawa Hidup Ya Tuhan. Menjadi satu komitmen kita bahwa Tuhan, aku akan memberikan hidupku yang terbaik untuk Engkau sebagai satu respon akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Bait yang pertama pria, bait kedua wanita yang nyanyikan, lalu bait yang ketiga kita akan nyanyikan lagu ini dengan sama-sama. Ya. Nyawa hidup ya Tuhan. Pria, nyawa hidup ya Tuhan, padamu ku serahkan, pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu. Dalam sama-sama terindah, segenap hidupku tersucilah, segenap raga jiwaku milik-Mu, kini sampai selamanya. Wanita nyanyi, rintakkanlah hatiku dari situ, dan kehendak diriku jangan lagi berlaku. Sama-sama. Dalam darahnya yang terindah, segenap hidupku tersucilah, genap raga jiwaku milik-Mu, kini sampai selamanya. Bait yang ketiga sama-sama. Hati pada Yesus aku beri, segenap hidupku Tuhan, padamu ku serahkan, dalam darahnya yang terindah, segenap hidupku tersucilah, segenap raga jiwaku milik-Mu, kini sampai selamanya. Ya, waktu saya serahkan pada Pak Yu akan menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membuka kitab kita. Teman-teman semua, mari kita akan membuka dari kitab di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membacakannya bersama-sama demikian. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Sekian jauh pembacaan firman teman-teman, sangat indah sekali. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu begitu indah mengajarkan sangat amat banyak kebenaran rohani, pelajaran yang sangat berharga. Kami akan belajar sekelumit, sedikit, kiranya boleh menambah iman kami, mengoreksi kami, menumbuhkan kami. Pimpin, tolong berkati penguraian firman yang akan disampaikan hamba-Mu, agar semua dapat dipahami dengan jelas dan dengan kuasa otoritas firman yang boleh mendidik kami untuk mau taat dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang dikasih Tuhan, kisah ini sudah sangat terkenal, sehingga tidak banyak yang perlu kita ulang, tetapi perlu sedikit disinggung untuk kita sama-sama belajar alurnya dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, singkat padat, kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama Naaman, seorang panglima penting, hebat, berhasil, yang dikatakan bahwa Tuhan memberi dia kemenangan, dan dia adalah anak buah daripada satu kerajaan yang waktu itu memiliki kuasa cukup besar, bernama Raja Aram. Kemungkinan adalah Raja Ben-Hadad yang memiliki kuasa. Sehingga dari suratnya kepada Raja Israel, suara nada kata-katanya itu memiliki semacam otoritas. Artinya dia memiliki kuasa, sehingga kemungkinan sekali Israel pun tidak memiliki kuasa lebih besar daripada Raja Aram. Nah saudara, dia ada masalah. Dia kena kusta. Dan ini masalah besar. Kena kusta itu mungkin lebih dahsyat daripada COVID. COVID ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kondisi sekarang mungkin lebih baik. Tapi kondisi waktu itu kalau kena kusta, itu habis.
habis karir, habis hidup, relasi keluarga, semuanya habis. Itu seperti orang yang kena kutuk. Nah, saudara, dia disayangi oleh raja. Dia punya relasi baik, luar biasa. Maka kemudian eh, berita ini pasti menjadi susah hati bagi nyonyanya. Tapi nyonyanya ini punya seorang budak, seorang pelayan dari Israel yang dulu pernah ditangkap dan menjadi budak di sana. Lalu gadis orang Israel ini dia menyampaikan satu kesaksian dan ini menjadi satu perkenalan yang baik sekali. Kiranya kita boleh dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak mampu menolong orang, memang kita tidak mampu. Kita memperkenalkan orang kepada Tuhan, mengantar orang kepada gereja, sehingga firman boleh sampai ada orang dalam susah, mereka dapat diberkati. Lalu dikatakan, sekiranya tuanku, Panglima, menghadap Nabi di Samaria, tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya luar biasa. Siapa yang bisa sembuh? Tapi memang Nabi Elisa seperti sebelumnya, Nabi Elia adalah nabi yang memiliki kuasa luar biasa. Lalu kemudian pergilah Naaman menghadap raja. Raja demikian kasusnya. Raja pasti bersedih, kehilangan, dan ingin supaya pegawainya, panglimanya sembuh. Maka disupport, didukung, dikasih surat, dikasih pemberian, hadiah, untuk mengantar supaya perjalanan berhasil. Lalu sampailah Naaman menghadap Raja Israel. Wah, salah alamat. Begitu surat itu disampaikan kepada Raja Israel, inilah yang terjadi, yaitu bagaimana kalimat-kalimatnya disampaikan. Dan yang kita dapatkan adalah satu reaksi yang sebenarnya membuat saya tertawa tadi. Ya, ketika saya merenungkan, saya tertawa, agak sulit tertahan, merasa satu hal yang lucu, sesuatu yang ironis, sesuatu yang menggelikan, yang dialami oleh Raja Israel, yang kemungkinan adalah Raja Yoram. Nah, teman-teman, dia ketika membaca itu, dia itu mengoyakkan pakaiannya. Emangnya aku ini Allah, bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kata menghidupkan dan mematikan ini berkaitan dengan penyakit kusta yang kondisi pada zaman itu adalah satu gong kematian yang bahkan seperti orang terkutuk, terpisah daripada masyarakat, dari keluarganya. Nah, saudara, ini adalah kondisi yang menyatakan sekaligus satu kondisi yang ironi. Kenapa ironi? Tuhan melalui firman-Nya mau menyampaikan bahwa ada orang kafir asing yang percaya ketika orang kena kusta dan waktu itu tidak ada yang bisa sembuhkan. Allah Israel itu bisa menyembuhkan. Mereka percaya. Maka datang. Tetapi sampailah kepada pemimpin Israel yang mestinya adalah umat daripada Allah Yahweh yang berkuasa menyembuhkan. Tetapi orang kafir percaya dan datang untuk disembuhkan kustanya. Tetapi pemimpin Israel dengan umatnya, rakyatnya, tidak percaya. Sehingga mereka tidak bisa disembuhkan. Mereka punya penyakit kusta rohani yang akan membuat mereka makin lama, makin berdosa dan dihajar. Mereka yang mestinya memimpin orang untuk percaya. Tuhan yang memanggil orang ini untuk datang. Mestinya mereka yang pergi untuk memberitahu. Ada kadang tuh sebagian orang Israel yang mengabarkan Injil ketika mereka jadi perantauan. Sehingga nanti di masa perjanjian baru kita tahu ada sida-sida dari Ethiopia. Ada orang-orang dari asing. Tapi jumlahnya sedikit. Tidak seperti misioneri Kristen yang lebih aktif. Tetapi saudara, Israel pemimpinnya sendiri tidak percaya kepada Allah. Dan sendirinya tidak membawa umat percaya dan disembuhkan dari kusta rohani mereka. Inilah ironinya.
Dan dia merasa stres, dia merasa dikerjain. You minta saya suatu hal yang aku nggak bisa lakukan. You mau minta gara-gara. Tapi dia mungkin bisa apa ya? Kalau ini adalah Raja Ben-Hadad dari Aram, dan ini adalah Raja Yoram, dia kalah kuasa. Ya, dia itu mengoyakkan akan pakaiannya. Ya, marah-marah tapi mungkin tidak bisa ajak perang. Nah, berita ini entah viral atau apa, terdengarlah oleh telinga Elisa. Lalu dia tahu sesungguhnya yang dia cari adalah dia oleh Panglima Naaman ini. Maka dia memberitahukan kepada raja, suruh orang berpesan, "Hai raja, yang dicari itu saya, bukan kamu." Tapi heran, sekalipun yang dicari adalah Elisa, dasar orang ini kalau otaknya sudah tidak beres, pikirannya nggak nyambung. Tinggal antar kok ke Elisa, tapi dia enggak. Kalau orang tidak percaya, apa-apa itu sudah dibutakan. Dia tidak berpikir untuk so easy, so simple. Surahnya memang jelas untuk mencari nabi, tapi dia itu cuma mandek lalu kesel, berhenti kesel di situ. Tidak beriman, tidak punya pikiran. Hati-hati ya kalau kita tidak beriman. Semua yang kita lakukan itu menyatakan ketidakberimanan. Kita buntu. Kita akan kesetres, kesel. Kita akan tidak punya jalan keluar. Sampai harus Elisa yang repot. Kirim utusan. Raja, kirim aja ke sini. So simple. Lalu raja ikutin. Raja kirimlah Naaman untuk pergi menemui Elisa. Lalu dikatakan dalam ayat ke-9. Naaman datang dengan kudanya, keretanya. Wah, ini panglima. Jenderal-jenderal tuh kaya, apalagi di zaman dahulu. Ya, kalau sekarang kan gaji dan khawatir ada korupsi, ada KPK dulu, tak terlalu masalah. Ya, kaya, jaya, dengan fasilitas dari kerajaan dan milik pribadi, maka betapa megah sampai di depan pintu rumah Elisa, yang mungkin sekali bukan rumah gedong, seperti pendeta sekarang rumahnya gede-gede, tapi mungkin gubuk biasa, yang tidak terlalu apa-apa. Kalau besar mungkin besar pekarangan, besar rumputnya, tetapi bukan megah. Kontras. Kalau di dalam bayangan zaman sekarang, pendeta akan gopoh-gopoh keluar menyambut gubernur, menyambut jenderal, menyambut panglima, menyambut kapolri. Sampai-sampai kalau ada kebaktian Natal, itu ibadah tengah-tengah jalan, khotbahnya bisa berhenti, saudara. Bisa berhenti karena menyambut jenderal, kapolri, ya, panglima hadir. Wah, waktu ini mestinya Elisa keluar gopo-gopo menyambut. Waduh, boleh permisi selfie sebentar. Ya, nanti masukkan ke Facebook, masukkan ke IG, lalu menjadi terkenal. Wih, yang penting adalah orang-orang pentingnya. Saudara, kita nggak dapatkan gambaran seperti ini. Sampai di depan pintu rumah Elisa. Elisa tidak keluar. Elisa menyuruh seorang suruhan. Entah itu adalah bujangnya, atau mungkin ini salah satu orang yang dia kenal untuk mewakili dia. Apakah Elisa sakit, tua, atau apa? Tidak ada kabar seperti demikian. Pokoknya, saudara, Elisa tidak keluar, lalu menyampaikan pesan. Kata Bapak Elisa, ini yang dia sampaikan. Pergilah mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan. Itu kalimat perintah. Kalimat petunjuk pengobatan. Maka, ini yang akan terjadi. Tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Sembuh dari sakit dan pulih dari tahir berarti bersih total dan total. Saudara, raja mengirim Naaman sampai di situ, tetapi Elisa tidak keluar. Untuk menyambut orang yang begitu penting, yang dikirim kemungkinan oleh Raja Ben-Hadad, raja yang besar, berkuasa. Lalu raja yang kirim,
Tapi Elisa hanya kirim utusan. Mungkin bapak-bapak kebun, mungkin tetangga, mungkin bujangnya. Wah, saudara, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Elisa bersikap begitu? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita refleksikan. Pertama, mengajarkan kerendahan hati. Kedua, mengajarkan tentang iman. Ketiga, menunjukkan kuasa Allah Yahweh. Yang pertama, mengajarkan kerendahan hati kepada Naaman. Saudara, ketika pesan ini disampaikan, inilah reaksi Naaman. Ayat yang ke-11. Pergilah Naaman dengan gusar, dengan marah, jengkel, komplain. Ya, dia gusar, marah sekali. Ya, lalu dia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, ini pikirannya dia. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik, lebih bersih dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Maka berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wah, saudara, dia tersinggung, dia gusar, dia jengkel, dia komplain. Ya. Kalau saja dia mau ngawur, dia akan hancurkan rumah Elisa. Ya, you menghina aku. Ini pelecehan, tidak tahu sopan santun. Orang jauh-jauh datang dengan kereta kebesaran. You tidak mau keluar menyambut aku. Saudara, Elisa mau mengajarkan Naaman kerendahan hati. Elisa lah seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan. Dan dia melayani orang, tapi bukan hanya melayani fisik, tapi juga sampai kepada hal-hal yang dalam, kepada jiwa dan kerohanian. Kalau tidak, pelayanannya akan hanya separuh, dan setelah separuh, nanti separuhnya akan mengkamirkan dan membuat menjadi membusuk, sehingga dia akan melayani secara total. Naaman adalah panglima penting dari raja yang penting. Dia sudah berjalan jauh dari istana, lalu dihantar sampai ke depan gubuk sederhana daripada Elisa. Tetapi yang dia dapatkan adalah merasa aku tidak dihormati. Aku biasa diistimewakan. Kalau dia tuh naik kereta ada yang akan buka pintu, kasih dan klik. Dia tidak perlu lompat, walaupun dia jenderal bisa lompat. Tetapi demi menghormati dia akan ada dengklik, ada yang buka pintu, seperti lainnya jenderal-jenderal. Kemanapun dia akan disambut, diberikan tempat terhormat. Tetapi sekarang ketika dia datang jauh-jauh, aku ini sudah cukup rendah hati loh. Mestinya dia datang ke rumahku untuk menyembuhin aku. Aku sudah cukup rendah hati datang ke depan rumahnya. Tetapi sekarang seorang nabi Tuhan, seorang yang tidak kaya, tidak penting, dia memperlakukan saya, keluar pun tidak, ketemu aku pun tidak, cuma suruh utusan untuk bicara, memberi pesan. Pesannya menjengkelkan lagi, suruh aku mandi, aku jauh-jauhnya untuk mandi di sungai Yordan yang mungkin tidak terlalu bersih ini. Apa-apa ini? Ya. Tetapi sekarang di hadapan nabi Tuhan, dia harus belajar. Strata sosial tidak berlaku dalam urusan rohani. Dia mau tersinggung, terserah. Tetapi dia harus belajar bagaimana apa yang ada yang tidak beres dalam hatinya harus dikoreksi. Dia minta kesembuhan. Dia perlu kuasa Tuhan. Dia mau dilayani hamba Tuhan. Tetapi dia tidak menghormati akan nabi Tuhan, hamba Tuhan, dan Tuhan. Karena dia mau dilayani dengan caranya dia. Dia berpikir dia datang, itu sudah luar biasa. Dan kalau aku datang, aku dilayani, aku akan kasih pemberian. Pemberianku banyak. Kalau Nabi Elisa melayani orang lain, akan dikasih paling-paling beras, gandum, uang kecil. Tapi dia dengan perak, emas,
dan segala pemberian, dan aku akan memberi. Aku dilayani, aku berkuasa, tetapi aku membeli semuanya itu. Ya. Tetapi justru Elisa tidak keluar, tidak menemuinya dia. Saudara, saya pernah tahu, sedikit lihat, dan banyak mendengar. Ada orang-orang tertentu itu luar biasa. Ada orang kaya yang banyak, ada banyak pejabat Kristen, penguasa, otoritas-otoritas hebat yang juga kaya raya dan berkuasa. Ketika hari Minggu, pendeta datang ke rumahnya bikin ibadah. Ada yang mereka ajak ke pulau, misalnya Kepulauan Seribu, nginap hari Minggu itu kebaktian. Pendetanya ke sana. Saudara, saya berpikir kalau satu hari saya diundang seperti itu, gimana ya? Saya pernah berada dalam situasi ada di rumah orang kaya seperti demikian, yang bukan secara khusus saya diundang atau ya minta doa atau apa. Saya merasa bertanya, sudahkah ke gereja? Oh, ada yang tidak ke gereja tetapi diwakilkan dengan pendeta yang datang. Wah, ada yang bikin gereja di dalam rumahnya dia dan bisa membuat satu ibadah. Ada pendeta macam-macam. Kadang ada orang kaya itu semua bisa dilakukan. Ada juga pejabat-pejabat yang kaya raya dan sebagainya. Saya berpikir apakah itu baik? Kalau saya diundang demikian, saya mungkin risih. Adakah ada orang begitu istimewa? Oh saudara, sebagai pendeta itu senang loh. Ya, dapat fasilitas, dapat jalan-jalan, dapat relasi, dan eh, apa namanya pemberian atau love gift-nya itu mungkin eh, eh, bukan amplop ya saudara, amplop kekecilan ya, mungkin mungkin pakai kotak saudara ya, ada yang nggak pakai kotak saudara, pakai transfer ya, karena itu bisa bisa honor orang itu bisa berbulan-bulan tahunan karena saking besarnya. Saudara, kita harus hati-hati ya, ketika kita melayani orang, kadang orang yang dilayani sepertinya percaya, beriman, hormat, seakan-akan rendah hati. Tapi sebenarnya mereka menunjukkan satu sikap kecongkakan. Naaman berpikir, gini loh caranya, begini loh caranya. Ketika aku datang, yuk keluar, yuk doa, yuk gini. Yuk mesti letakkan tangan kamu, menompang tangan, nanti aku akan bersih. Gitu loh. Kalau mau melayani aku. Dia merasa cukup rendah hati, tetapi menyimpan kecongkakan. Kita mesti hati-hati menjaga hati kita, supaya kita jangan sampai tanpa sadar menyimpan sesuatu sikap-sikap yang keliru. Dan ketika dia keliru, dia tidak sadar. Dia baru rendah hati nanti. Sekarang dia tidak. Dia jadi kecewa. Elisa tidak menurut pikirannya. Elisa tidak mau menemui dia. Elisa tidak mengikuti petunjuknya dia atau pikirannya. Masa hamba Tuhan aja nggak ngerti. Ya, maka dia tersinggung. Masa suruh saya pergi melakukan sesuatu yang mandi di sungai Yordan 7 kali. Apa-apaan ini? Naaman menjadi kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena berpikir terlalu tinggi tentang dirinya. Dan dia tidak bisa memposisikan diri dengan tepat. Maka saudara, dia berpikir bahwa Elisa harus melakukan apa yang dia pikirkan. Saudara, dia berpikir dia cukup rendah hati. Dia mau datang ke gubuk Elisa. Siapakah seorang nabi? Saya ini siapa? You harus tahu. Dan dia itu keliru. Maka Elisa mau dia belajar rendah hati. Supaya dia kalau tanpa itu tidak bisa belajar apa-apa. Dia mulainya jengkel. Nah saudara, berikutnya adalah dia mesti belajar beriman. Elisa mau dia belajar beriman dan betapa sangat sulit baginya. Dan dia hampir gagal. Dia marah, dia pergi, dia gusar. Tetapi karena dia lemah, dia perlu dibantu. Dia dibantu oleh pegawainya, oleh ajudannya. Lalu ketika dia tersinggung, mereka menyadarkan dia, memberi dia insight. Mereka mengatakan, kamu seorang perwira, tidak takut bahaya, sangat berani. Yes,
kena dengan proudnya dia. Seorang perwira panglima, pengecut itu adalah hal yang aku paling tidak suka. Aku berani lakukan apa? Masuklah logika itu dari pegawainya. Kalau kamu disuruh yang sulit-sulit, you pasti lakukan. Pasti. Sekarang kamu disuruh mandi. Itu mudah, tapi sulit. Sulit, tapi mudah. Kenapa nggak dilakukan saja? Kalau kamu disuruh yang berat-berat, kamu akan lakukan tak? Anggap dia ini yang berat. Lakukan. Dia udah sampai di sini. Dia menjadi sadar dan dia mau melakukan. Saudara, ketika dia masuk ke dalam sungai itu, lalu celup. Wah, saudara, dia mungkin seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, seorang yang bertobat dengan rasa enggan. Masuk ke sana, antara beriman tak beriman, antara jengkel, tapi disupport melalui doa dan nasihat, dan daripada pegawainya, ya ingat istrinya, ingat akan gadis budak di rumahnya, lalu dia selam 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu bangun. Dan saudara, luar biasa. Dia menjadi sembuh. Saudara, apa yang mau diajarkan oleh Elisa kepada Naaman? Bukan hebat saya. Bukan hebatnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan. Bukan hebatnya ritual pakai tangan gerak-gerak, lalu tumpang tangan, lalu ada metode ini dan metode itu. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Yang sakti bukan hamba Tuhan, yang sakti itu bukan manusia, bukan ritual. Yang sakti adalah Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan yang sekalipun caranya tak seperti yang you pikirkan. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa I'm nothing, you are nothing. God is everything. Amin, saudara? Amin, saudara? You are nothing, I'm nothing. Pelayanan ketika demikian, baru ada sifat rohani. Bukan dari pinter-pinternya manusia, tapi semua adalah Tuhan berkuasa. Dalam hal inilah Elisa itu sangat rohani sekali. Yang kita belajar, ketika kita belajar, Naaman perlu belajar tentang otoritas dan kuasa yang ada hanya pada Tuhan semesta. Hanya dengan percaya kepada Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang demikian, lalu sembuh. Itu bukanlah hebatnya manusia, lalu kita mengagungkan manusia. Betapa sering kita berkata percaya kepada Tuhan, padahal sesungguhnya kita mengandalkan hebatnya manusia, hebatnya hamba Tuhan, hebatnya nabi Tuhan. Tidak. We are nothing. We do nothing. We just go step into the river. The river yang just nothing. Tetapi Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Nabi Elisa adalah seorang nabi Tuhan yang peka. Maka dia menolak semua pencemaran-pencemaran dan dia melayani Naaman dan mendapat kesembuhan. Itu tidak cukup. Disembuhkan itu baik. Tapi setelah sembuh, Naaman akan cemar. Dia akan bayar. Elisa akan terima. Lalu tidak ada sesuatu yang hebat terjadi. Bisnis rohani. Tetapi selain dia sembuh, ada hal yang lebih penting daripada sembuh kustanya. Yaitu sembuh hatinya, sembuh rasionya, cara berpikirnya, nilainya, motivasinya, semuanya. Dan kita tahu cerita berikutnya seperti apa. Saudara, Naaman turun ke sungai Yordan, membenamkan dirinya ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali sesuai perkataan abdi Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang Alkitab katakan, ayat yang ke-14. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saya sangat tertarik dengan kata-kata ini. Alkitab seringkali sangat luar biasa melampaui kesadaran kita. Saudara, mungkin di antara kita ada yang dikaruniai kulit yang bagus. Saya ingat mama saya waktu tua pun kulitnya tuh halus sekali. Kadang saya memijitin dia pakai minyak kayu putih. Wah, kulitnya itu bagus. Ya. Saudara, adakah orang yang
ketika dikaruniai dengan kulit yang bagus, selalu pakai lotion, kulitnya bisa sebagus anak bayi, anak kecil yang masih balita. Di sini adakah orang yang yang masih masih punya anak-anak? Saya masih ingat di dalam benak saya ketika memegangin tangan anak kecil ya, yang mungkin setahun, yang kadang tuh anak tuh masih bulat-bulat ya, ya masih banyak minum susu bulat-bulat ya. Aduh, pegang tangannya tuh ya, kulitnya tuh ya, enak empuk sekali. Lalu bau-bau babynya tuh ya, bagus sekali. Saudara, Naaman adalah seorang jenderal, seorang perwira dari bawah naik ke atas melalui peperangan. Dia sudah biasa dengan terik matahari. Dia tuh bukan orang yang biasa gedongan pakai bersih-bersih kayak pemuda-pemuda dari Korea Selatan yang kinclong lebih cantik daripada para wanita. Dia adalah seorang jenderal yang mungkin ada banyak luka dan sebagainya. Tapi setelah muncul dari sungai Yordan, kulitnya itu seperti kulit ular yang ganti kulit. Lebih bersih, lebih halus, lebih rapi, lebih higienis daripada sebelumnya. Saya belajar di sini tentang kuasa pemulihan Tuhan. Ada kalanya ada orang ketika mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami satu pembaruan sehingga menjadi lebih baik, bahkan lebih baik daripada orang baik yang di luar Tuhan. Menjadi lebih baik daripada sebelum dia berdosa dan bertobat. This is the amazing about the power of God who change. Amin, saudara. The power of God who change people. Jangan menghina orang berdosa ketika anugerah kuasa Tuhan bekerja. Karena seringkali orang yang paling saleh, kadang mereka pernah mengalami dosa-dosa berat. Jangan pernah mengatakan, siapa dia? Menjelek-jelekan orang berdosa. Jangan menghina kuasa Tuhan. Bukan membanggakan dosa. Bukan membanggakan kenakalan. Bukan membanggakan kebrengsekan orang. Tapi jangan menghina meremehkan kuasa Allah. Naaman itu ketika bangun dari sungai Yordan. Bukan sungai Yordan. Banyak orang di sungai Yordan. Tetap aja mereka mungkin ada yang gatal. Tetapi Naaman karena percaya pada kuasa Tuhan dan Tuhan mau menunjukkan. Maka dia bangun dengan kulit yang seperti kulit anak-anak. Ketika kita datang pada Tuhan, jangan berhenti dengan kita hanya disembuhkan dari kusta. Tapi biarlah pembaruan seperti yang diinginkan oleh Elisa. Sampai Naaman pun bukan hanya sembuh kulitnya. Bahkan kulit yang sangat baru. Tapi itu hanya di luar. Yang paling penting adalah setelah itu Naaman berubah. Naaman yang mulanya congkak, datang dengan rasa rendah hati tapi masih sombong. Setelah itu datang kepada Elisa. Kali ini hatinya berubah. Datang pertama kesan rendah hati. Datang kedua kali benar-benar rendah hati. Datang pertama congkak yang pura-pura rendah hati. Datang kedua penuh rendah hati. Dan dia mengajukan satu hal. Aku sekarang mengaku di seluruh muka bumi tidak ada Allah sejati. Ini penting. Kalau orang disembuhkan dalam Alkitab, tidak pernah ya puas hanya mereka sembuh lalu pulang. Tapi sembuh hati, sadar teologi, mengerti dengan baik, jiwa diperbarui, pertobatan. Teman-teman, kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita disembuhkan Tuhan, kalau kita tidak berubah, sorry ya, ada harus evaluasi. Ada orang dalam kesusahan besar, dalam celaka besar, mereka itu bernasar, nanti mereka akan baik-baik mencintai Tuhan. Kita tunggu. Maka setelah itu mereka menunjukkan. Banyak orang lupa. Tidak setia. Tapi orang yang benar-benar disembuhkan Tuhan, hati mereka berubah. Naaman deklarasi iman. Hari ini, Allah Yahweh Tuhan Israel is my God. I bow down. I confess. Forever. Untuk syukur, aku mau kasih pemberian. Elisa tidak mau terima. Karena ini orang kafir.
baru percaya. Jangan sampai dia salah ngerti, seperti Paulus tidak mau terima. GRI hanya mau terima orang yang memberi dengan kita sadar dia percaya Tuhan, dia bersyukur pada Tuhan, motivasinya baik. Tidak boleh selalu kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita benci itu orang. Kita tidak menghargai itu orang. Tapi kalau ada orang motivasi tidak baik, rohnya tidak baik, kesaksian itu tidak baik, kita tidak kepingin untuk pemberiannya. Kita bisa membedakan nih. Hal lain nanti saya akan berikan petunjuk mengenai hal ini. Dia mau kasih pemberian seperti Paulus, Elisa menolak. Dia masih baru. Jangan tercemar dengan dia lebih hebat bisa membayar nabi Tuhan, bisa membayar kesembuhan. Kemudian yang terakhir dia mengatakan, bolehkah aku minta? Dari memberi sekarang minta. Minta apa? Minta tanah. Minta tanah segerobak. Lalu kemudian dia mungkin mau mendirikan rumah Allah atau tempat sembahyang atau mezbah, tempat dia sembahyang pada Allah Yahweh, yang tanahnya dari Israel aku bawa. Israel jauh, aku tidak bisa ke sana tiap saat sembahyang. Aku mau bikin rumah ibadah, aku mau sembahyang. Karena sekarang Allahku adalah Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel. Lalu dia minta izin. Aku ini pegawai, aku ini adalah panglima yang mendampingi Raja Aram. Kalau dia pergi ke rumah dewanya sembahyang, harus lakukan ritual, menyembah, bersujud. Kalau Raja sujud, aku nggak bisa berdiri. Bolehkah aku diizinkan untuk melakukan semua kewajiban tugasku, tapi hatiku tetap kepada Tuhan? Wah, saudara, ini pertanyaan sulit sekali untuk kita. Bolehkah pakai Joshua, pakai ini, ke rumah ini? Wah, saudara, kita nggak usah bahas ini ya. Tapi pokoknya saudara kita tahu ceritanya, Elisa mengatakan, kamu diizinkan. Kamu dimengerti, kamu menjalankan tugas, dan bukan hatimu menyembah. Maka dengan demikian, dia pulang dengan sejahtera. Saudara, sebagai waktu berikutnya singkat saja. Maka Naaman pulang. Saudara, Gehazi, bujangnya, pelayan yang melayani Elisa, lihat kesempatan. Ada uang banyak, pemberian banyak. Aduh, hamba Tuhan ini terpolos. Nggak kepingin semua, aku kepingin. Maka kemudian dia datang nyusul. Lalu mengatakan, aku diutus, mau terima. Bohong. Dia bohong. Setelah akhirnya dia pulang, ketemu sama Elisa. Kemana kamu? Mau nggak? Kamu bohong. Mataku ikutin kamu. Waktu zaman dahulu sudah ada CCTV sudah ada di zaman dahulu kala. Saya nggak ngerti ya, pakai perusahaan mana ya Elisa itu mengirimkan intayan itu. Tetapi Nabi Tuhan itu punya CCTV rohani. Mataku mengikuti kamu dan apa yang kau lakukan. Lalu inilah yang kamu dapatkan. Ladang, barang, harta, you tetap miliki. Bagus kan? Hore! Puji Tuhan. Barangnya tidak disita. Apakah bahagia? Dia dapat bonus. Kusta melekat pada dia. Kusta dari Naaman melekat pada dia sama keturunannya. Cilaka. Untuk apa? Aku dapat semua harta, tetapi dapat satu hukuman. Saudara, sebagai kata penutup, betapa ironis. Panglima orang kafir datang ke Israel percaya Tuhan dan bertobat. Di negeri asing, seorang gadis Israel percaya kepada Tuhan, lalu mengutus orang untuk datang. Tetapi seorang yang melayani Nabi Tuhan, sendirinya, hatinya kafir. Orang kafir menjadi saleh. Kiranya ini, ironis ini, tidak menjadi jebakan bagi kita. Makin kita melayani, kiranya anak-anak saya yang menjadi pendeta, yang sekolahnya sekolah Kristen, yang sekarang sudah melayani. Kiranya kita semua para pelayan, kita para hamba Tuhan, para pengurus yang melayani Tuhan, yang berbicara berurusan dengan pelayanan. Kiranya kita semua anak-anak Tuhan yang telah lama dilayani dan mengasihi Tuhan. Kita tidak mengikuti langkah Gehazi. Amin, saudara. Jauh-jauh orang
yang kafir bisa jadi beriman dan jadi teladan. Janganlah mereka yang ada di antara lingkungan rohani justru sendirinya tidak rohani. Semua penuh ironis, tapi pelajaran iman yang luar biasa. Mari kita boleh percaya, di tengah kesusahan ada Allah Israel yang bisa menolong. Kalau orang asing saja bisa datang dan disembuhkan, hanyalah dosa yang menyebabkan Israel harus dihukum. Kalau orang asing disembuhkan, Tuhan kepingin supaya seluruh Israel penyakit kusta rohaninya disembuhkan, maka mereka selamat. Mari di tengah pandemi, mari di tengah kesusahan, kita jangan terus mengeluh. Mungkin ini kesempatan Tuhan untuk menarik kita lebih dekat sama Dia. Dan berkatnya, seperti Naaman, kita pun akan diberkati. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bolehkah saya meminta untuk Pak Ming Tiam boleh memimpin di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami yang Tuhan sudah berikan satu lingkungan yang baik, kasih Tuhan yang melimpah dan berkat Tuhan yang nyata bagi kami. Jangan sampai akhirnya kami yang akhirnya terhilang, justru orang-orang luar yang mendapatkan akan anugerah Tuhan yang besar itu yang boleh mereka terima. Bapak Surgawi, biarlah ini satu peringatan yang besar buat kami. Biarlah kami boleh terus menjaga hati kami untuk terus hidup takut akan Tuhan, untuk mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika atap kali kami keras hati dan punya hati yang seperti batu, yang acap kali mengabaikan akan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan tolong kami, ubahkanlah hati kami menjadi hati yang lembut, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, dan kami belajar untuk setia, karena Engkau adalah setia adanya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan tuntunlah akan seluruh kebenaran firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Berkatilah juga Pak Yu yang setelah menyampaikan firman Tuhan, dan pakailah dia untuk makin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin doa, Pak Jeffrey ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kita boleh bersama-sama dalam persekutuan doa. Sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama naikkan. Apakah boleh share screen-nya dimunculkan? Yang pertama, kita akan bersyukur untuk peringatan HUT ke-32 GRI Andika. Kiranya setiap kita jemaat Tuhan makin setia melayani. Kiranya kita boleh rajin untuk memberitakan Injil dan memperhatikan saudara-saudara kita, sehingga mereka yang belum mengenal berita Injil boleh melihat kita, teladan hidup kita, dan mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa mengangkat suara sambil unmute untuk pokok doa yang pertama ini. Mari kita berdoa mengangkat suara. Bapa dalam surga, kami datang Bapa di kepada surga, Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk peringatan HUT ke-32 gereja kami yang boleh berlangsung. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Semua acara boleh berjalan dengan baik. Sungguh kami rindu Tuhan untuk sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2002 ini. Kiranya Tuhan memimpin akan setiap jemaat untuk boleh makin setia, untuk membawa di dalam melayani bersama. Untuk pengurus yang berani menjangkau keluar, memperhatikan akan orang-orang yang Tuhan letakkan ada di sisi kami, sehingga mereka pun boleh mendengarkan berita Injil Tuhan. Pimpinlah dan tuntunlah ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar untuk boleh mengutamakan Tuhan, untuk boleh bersama-sama beribadah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Dan setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Yang kedua, kita juga berdoa untuk pelayanan kaum muda yang tidak boleh luput juga, sehingga bagian ini kita boleh mengembangkan lewat pemikiran yang baru, dan biarlah melalui firman Tuhan mereka boleh dibina, mereka boleh diberikan satu kekuatan untuk menyiapkan mereka di masa yang akan datang, agar mereka mantap dalam iman mereka, punya wawasan yang baik. Mari kita berdoa untuk pelayanan kaum muda, generasi penerus gereja di masa yang akan datang. Mari kita berdoa sambil kita mengangkat suara, unmute bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan untuk pelayanan kaum muda. Berkatilah pemuda di dunia, Dika, tolonglah para Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa khususnya bagi pelayanan kaum muda, remaja dan pemuda. Kami mohon Tuhan memimpin dan tolong agar pelayanan kaum muda ini boleh sungguh boleh menjangkau lebih banyak lagi kaum muda, Tuhan yang memakai setiap untuk anak-anak remaja maupun pemuda. Di dalam sungguh Tuhan kami rindu, sejak muda mereka boleh ditangkap oleh Tuhan, sejak muda mereka boleh dibina Tuhan kiranya oleh Tuhan. bisa saja Ya sungguh Tuhan dalam potensi yang begitu besar, menolong agar kami dapat mereka tidak menyia-nyiakannya, tapi boleh mereka Tuhan boleh berbelas kasih memakai yang mereka menjadi Allah, menyatakan dengan terang Tuhan, menjadi kaum muda yang mampu memberikan jawab terhadap tantangan zaman ini, dan tidak menjadi pemuda yang dihilas oleh ilah pada zaman ini. Ya mohon Tuhan tolong generasi muda kami sebagai penerus gereja di masa mendatang, mereka boleh dikuatkan, makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. makin kuat. Kuatkan, teguhkan, dan kokohkanlah mereka ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak menjadi lesu dan jadi patah semangat. Mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara berikutnya akan dipimpin oleh Saudari Diana. Silakan. Selanjutnya kita mau berdoa untuk pemerhatian kepada jemaat umum dan senior. Biarlah kita sebagai satu tubuh Kristus, kita mau saling memperhatikan satu sama lain. Kita juga berdoa, kita melihat setiap rekan-rekan kita, saudara seiman kita yang mungkin sudah lama nggak ke gereja atau belum hadir beribadah di gereja. Mari kita mau memperhatikan, mari kita mau mengajak. Untuk juga jemaat senior yang mungkin kesulitan ke gereja, mari kita memperhatikan, mau saling berkomunikasi dengan mereka, sehingga mereka juga boleh mempunyai saudara seiman, mempunyai merasakan kasih dari kita semua sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa bersama dengan membuka suara, unmute mikrofon kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Bapak Surgawi, pada saat ini kami hendak berdoa bagi jemaat-jemaat umum dan kaum senior kami. Bapak Surgawi, di dalam umur yang semakin lanjut, mereka punya segala keterbatasan, boleh dan masalah bersekutu atau dalam kami tumbuh di dalam Tuhan, tapi kami mohon Tuhan pimpin dan tolong, biarlah itu tidak menjadi kendala bagi mereka untuk boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mohon Tuhan memimpin, mereka pun boleh pelayanan kepada mereka pun boleh semakin intensif dikerjakan dengan segala sarana yang ada. Mereka berpelat digembalakan, kasih yang boleh menyentuh kepada mereka, bahwa mereka tetap ada satu kerinduan kepada gereja Tuhan, boleh mengajak akan sesama jemaat yang lain juga untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani bersama di dalam gereja Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu, lebih banyak lagi orang yang Tuhan tambahkan kepada kami, orang-orang percaya yang boleh bersama-sama kembali melayani Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui kehidupan gereja di tempat kami. Kami rindu Tuhan berbelas kasihan. Tuhan, tambahkanlah jumlah kami dengan orang-orang yang diselamatkan dan percaya. Pimpin dan tuntunlah bila gereja boleh menjadi terang dan menyatakan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita berdoa untuk pergumulan setiap jemaat di pandemi COVID ini. Kita berdoa kiranya mereka boleh ingat Tuhan, boleh datang pada Tuhan, boleh bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau mereka mencari cara-cara yang salah menurut keinginan mereka atau mengikuti keinginan dunia. Kita juga boleh mendoakan untuk saudara-saudara seiman yang mungkin kita kenal dalam
pergumulan rohani, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan keluarga, pendidikan anak. Mari kita doakan mereka, kita boleh sebut nama saudara-saudara seiman kita yang kita tahu dalam pergumulan. Sehingga dalam setiap pergumulan boleh mengalami kemenangan di dalam Kristus dan terus bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama dengan membuka suara. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang di dalam setiap pergumulan yang berat, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Baik yang mengalami masalah pergumulan di dalam sakit penyakit dan masalah kesehatan, maupun di dalam masalah kebutuhan hidup orang-orang di Tuban Tuhan yang makin berat karena kondisi pandemi ini yang menghimpit mereka secara ekonomi. Bapa di surga, kami mohon Tuhan berbelas kasihan dan kuatkan, teguhkanlah mereka sehingga di dalam segala kesulitan yang ada mereka tidak menjadi kecil, tidak menjadi tawar hati, tapi mereka boleh tetap akan hidup mereka, salah dan mengelola mendekat kepada Tuhan dengan semakin erat. Bapa, pimpin dan tuntunlah pakailah setiap kami sebagai jemaat-Mu boleh menjadi rekan kerja Tuhan, untuk boleh membawa mereka untuk boleh saling bergandeng tangan menopang menghadapi segala kesulitan itu bersama-sama dalam Tuhan. Bapak, pimpinlah setiap kami, pokoknya kepekaan untuk boleh mengerti akan pergumulan mereka dan boleh bersama-sama banyak orang Kristen yang menghadapi kesulitan ini dengan bergandeng tangan sebagai sama saudara di dalam Tuhan. Pimpin dan tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tolonglah anak kami, tolonglah semua saudara kami untuk mendapatkan pembaruan dan kekuatan dan pemurnian dan kedewasaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya yang kedua, mari kita berdoa untuk pergumulan seputar pandemi COVID yang masih ada di sekitar kita. Yang pria, doakan untuk kewaspadaan masyarakat menghadapi euforia yang seringkali meskipun penyebarannya berkurang dan mulai membaik, tetapi ada gejala yang hingga saat ini ada lonjakan gelombang ketiga yang perlu kita waspadai. Mari kita berdoa agar jemaat masyarakat bersikap bijaksana menyikapi hal ini. Ini didoakan oleh yang pria. Yang wanita berdoa untuk kegiatan studi atau pertemuan tatap muka yang sudah mulai kembali berjalan di sekolah, dan bahkan dari beberapa kasus ada siswa pun terpapar COVID. Mari kita doakan agar semua kasus ini boleh segera terselesaikan dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik guru, pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa sendiri yang ada. Biarlah kegiatan studi ini pun tetap berjalan tepat sasaran dan tidak terhambat. Yang pria, doakan untuk waspadaan masyarakat. Yang wanita, doakan untuk PTM. Mari kita berdoa mengangkat suara dengan unmute bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kami berdoa di masyarakat kami mohon Tuhan tolong memberi setiap kami kewaspadaan untuk boleh tetap menjaga prokes yang ada di tengah segala penyebaran COVID, khususnya varian Omikron yang semakin tinggi. Mohon Tuhan pimpin. Pandemi yang masih berlangsung. Sangat kami khawatirkan adanya lonjakan gelombang ketiga yang terjadi di Indonesia. Mohon Tuhan berbelas kasih menyertai, berikan setiap kami masyarakat dapat menyikapi keadaan ini dengan baik dan bijaksana, makin dewasa, dan boleh menjalankan peran setiap kami dengan baik di dalam menjaga prokes yang ada. Pimpinlah akan setiap pemerintah kami, boleh dengan aktif dan dengan segala peraturan yang ada dengan bijaksana daripada Tuhan, boleh melakukan peraturan yang baik sehingga boleh menekan akan penyebaran COVID ini. Setiap pemerintah sampai pada dari pusat sampai ke daerah, yang mohon Tuhan pimpin juga kerjasama masyarakat boleh kooperatif di dalam melaksanakan akan setiap prokes yang ada. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai suatu saat kami boleh terbebaskan dan boleh memasuki dengan lebih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa berikutnya akan dipimpin oleh Ibu Gigi. Silakan. Pokok doa selanjutnya kita berdoa gerakan vaksinasi ketiga yang mulai digalakkan pemerintah di berbagai lini usia. Diharapkan upaya ini dapat diakomodasi dengan baik. Mari kita berdoa dengan unmute bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa. Bapak surgawi, kami berdoa bagi gerakan vaksinasi ketiga, yaitu vaksinasi booster yang digalakan oleh pemerintah dan semua ini ya dilaksanakan vaksinasi ini secara gratis. Yang mohon Tuhan pimpin agar vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Setiap masyarakat juga boleh
kooperatif di Dia dalam memberkati ya Tuhan. kesertaan di dalam Muliakan ya Tuhan, seluruh ya program Tuhan. vaksinasi yang ada, dapat Tuhan ini buat dia hingga sungguh Tuhan vaksinasi ini boleh tepat pemerintah sasaran dan setiap diharapkan kepala dengan daerah. daya imunitas masyarakat yang kuat dan semakin baik boleh menjadi penangkal sehingga varian-varian baru COVID yang muncul pun boleh baik gedung-gedung pertemuan mall tertahan dengan baik. Ya, mohon Tuhan pimpin di dalam seluruh dampak daripada pandemi yang akan memasuki tahun ketiga ini boleh akan ini mungkin yang boleh berangsur-angsur membaik. Tuhan berbelas kasihan untuk bumi ini, Tuhan berbelas kasihan untuk negeri di mana kami hidup. Tuhan berbelas kasihan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan kuatkan berbagai hal. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tidak melangkah yang tidak tersesat. Kami ucap syukur Tuhan agar semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya, kita berdoa untuk laju perindustrian dan denyut nadi perekonomian berangsur-angsur membaik setelah kurun waktu 2 tahun menghadapi gelombang COVID. Kiranya pemerintah dapat memfasilitasi sektor ini dan mampu memberi harapan sehingga gerak bidang perdagangan serta daya serap masyarakat kembali bangkit. Mari kita berdoa dengan unmute bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapak Surgawi, kami tidak berdoa bagi perekonomian. Kami harapkan agar perekonomian juga boleh berangsur-angsur membaik. Setelah hampir 2 tahun menghadapi gelombang COVID, dan akan memasuki tahun ketiga. Kami mohon Tuhan tolong agar pemerintah juga boleh memfasilitasi akan sektor ini dan memberikan harapan, yaitu gerakan bidang perdagangan yang serta daya serap masyarakat boleh kembali bangkit, serta kehidupan masyarakat aktivitas boleh kembali jalan. Tuhan berbelas kasihan, sungguh Tuhan semuanya boleh berangsur-angsur makin membaik. Tuhan tolong berikan pada pemerintah kami bijaksana daripada Tuhan. Setiap kami yang terlibat sebagai pelaku ekonomi pun Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Penularan ataupun kematian ataupun kalau terjadi penularan bisa sembuh dan pimpinan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berikutnya kita akan berdoa untuk yang ketiga, membuka mata seputar dunia kita. Ada banjir yang melanda 3 desa di Kabupaten Cirebon dengan adanya intensitas hujan yang tinggi, dan kita juga berdoa agar situasi ini mereda. Ada 150-an warga yang mengungsi, seperti yang gambar kita lihat. Kita doakan supaya pemerintah juga makin aktif, dan kita juga berdoa untuk musibah gempa bumi yang belakangan ini terjadi di Indonesia dengan adanya curah hujan yang tinggi. Mari kita berdoa mengangkat suara untuk pokok doa yang satu ini. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan menyerahkan. Kami berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di negara kami. Akan 3 desa di Kabupaten Cirebon yang banjir karena intensitas curah hujan yang tinggi, ratusan rumah yang terendam, dan ada sekitar 150 warga yang mengungsi karena banjir. Kami berdoa juga boleh musibah gempa yang terjadi belakangan ini di negara kami. Terus musim penghujan dan curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong berikan pada pemerintah kami kesigapan untuk boleh memberikan sebagai orang yang tidak beruntung berada dalam kondisi yang pemberitahuan dini sehingga tidak memakan korban kiranya Tuhan akan tolong yang banyak oleh karena telat dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk bahaya yang ada. Kami mohon tolong berikan pada pemerintah kami bijaksana dalam menangani ini bagi korban-korban karena musibah. Tuhan tolong agar mereka mendapat pertolongan dengan baik, tepat pada sasaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Alam yang terjadi di negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari berikutnya kita berdoa bagi pertemuan G20 tentang jalur keuangan finance track yang akan dihadiri oleh wakil dari berbagai negara yang diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah, dipindahkan dari Bali ke Jakarta. Kita berdoa untuk semua boleh berjalan dengan baik dan membawa kemajuan bagi khususnya di tengah pandemik. Ada berbagai macam kesulitan secara ekonomi agar masing-masing boleh bangkit dan boleh memberi sejahtera bagi rakyat di banyak negara. Kita berdoa kiranya Tuhan pimpin negara demi negara
tidak makin tegang, tetapi saling bekerja sama untuk kebaikan bagi seluruh umat. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan yang mari kita unmute, buka suara bersama berdoa. Bapa dalam surga, Bapak Surgawi, berdoa bersani kiranya Tuhan kami boleh berdoa bagi tolong pertemuan memberkati G20 mereka, tentang jalur keuangan yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari banyak berbagai negara. jadi Kami mohon Tuhan memimpin seluruhnya acara, yang juga memiliki untuk pengaruh besar, bijaksana dari pemerintah besar, kami dan untuk ekonomi memindahkan besar, lokasi melakukan pertemuan pertemuan dari Bali Indonesia ke diberkati Jakarta. oleh Saya mohon Tuhan pimpin agar kami pertemuan tetap boleh berjalan dengan baik dan lancar, kami berdoa tidak ada kiranya perubahan semua tempat, diselenggarakan dengan baik, seluruh protokol yang rencana baik, keseluruhan dari agenda pembicaraan pun boleh berjalan dengan baik. seluruh jalannya Mengingat pembicaraan pandemi yang kerjasama masih berlangsung di negara kami yang makin hari makin meningkat. pemerintah boleh Tuhan tolong agar semua tidak menjadi mengganggu, boleh membina satu relasi, tetap boleh menjalankan kerjasama, prokes yang ada sehingga jadi pertemuan Tuhan G20 bertolong ini boleh berjalan dengan baik. agar ada Setiap dibuat keputusan yang diambil, kami mohon Tuhan kerjasama turun yang baik tangan, untuk membawa kebaikan bagi bicara di dalamnya saudara. sehingga apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan pun boleh dijalankan melalui setiap keputusan yang boleh diambil di dalam pertemuan G20 ini. Pimpin dan berkatilah ya Tuhan, kami berdoa dalam satu nama akan Yesus sejahtera Yesus bagi Tuhan kami. seluruh Amin. penduduk bumi Amin. dengan adanya satu usaha memikirkan kebaikan bersama ini. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa bagi tetap adanya bahaya laten daripada terorisme, adanya jaringan-jaringan terorisme yang kembali menunjukkan aktivitasnya. Kita berdoa bagi pemerintah Indonesia, bagi aparat, bagi Densus 88, Polri maupun anggota masyarakat untuk sama-sama boleh bersatu padu untuk semua ini boleh diatasi. Kita berdoa supaya suatu hari di bumi Indonesia terorisme dan semua racun-racun ini boleh disingkirkan. Kita berdoa bagi banyak sekali kelompok-kelompok yang menjadi agama yang di belakangnya agama tetapi penuh dengan niat-niat kekerasan, penuh kebencian. Itu semua boleh dibersihkan. Sebagian negara bahkan seperti di daerah Timur Tengah, negara-negara Arab ada yang menolak yang tidak memberi izin bagi berbagai organisasi keagamaan yang ekstrim. Tapi Indonesia masih belum total. Kita berdoa agar semua ini makin dipertegas. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang masih ada 2 tahun sampai 2024 dan kelanjutannya biar Tuhan pimpin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga akan mau berdoa bagi kami. Kami bersama berdoa bagi jaringan terorisme yang kembali menunjukkan aktivitasnya. Ya mohon Tuhan tolong bagi pemerintah kami pada khususnya jajaran aparat, yaitu Polri maupun Densus 88 juga boleh bertindak tegas dan menerangi sepak terjang terorisme yang ada di negara kami dan boleh membawa kedamaian di negara ini. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan untuk penemuan penelitian ada 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Yang mohon Tuhan tolong bagi pemerintah kami dan Polri juga boleh menertibkan ideologi ini di pesantren-pesantren yang ada. Satu hal yang begitu sulit tapi yang karena menyangkut ideologi, tapi kami mohon Tuhan berbelas kasihan berikan pada pemerintah kami hikmah bijaksana boleh tetap menangani hal ini dengan baik, dibersihkan daripada sehingga negara ini boleh kembali baik kami Indonesia maupun di berbagai belahan dunia dibersihkan dari seluruh terjadi terorisme jaringan-jaringan terorisme yang akan merusak akan seluruh sendi-sendi bangsa. Kami mohon Tuhan memberkati dan memimpin. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, mohon berkat anugerah-Mu bagi jemaat. Kami bersyukur baru saja sebagian memperingati atau merayakan Imlek. Kami berdoa supaya banyak orang tetap terpelihara di dalam kesehatan dan dijauhkan daripada COVID, Omikron maupun berbagai strain yang lain. Kami berdoa untuk pemulihan kami daripada berbagai kesulitan akibat adanya pandemi. Ada sebagian orang masih dikuasai ketakutan, kekhawatiran yang sangat mendalam. Kiranya mereka diberi pencerahan untuk boleh bersikap proper. Kami mohon mereka yang terlalu berani juga, yang kadang mengabaikan protokol, juga memiliki kewarasan untuk boleh bersetia. Karena apa yang kami lakukan, satu orang lakukan, itu bukan lakukan bagi diri, tapi berdampak kepada ratusan juta bahkan miliaran orang yang menghadapi adanya jangkitnya penularan COVID ini, maka seluruh ekonomi terganggu. Sekolah tidak bisa dilanjutkan,
dan juga berbagai kehidupan menjadi sangat terhalang. Pimpin tolong memberkati Tuhan agar gereja Tuhan tetap bisa melayani dan jemaat Tuhan bisa bertumbuh, usaha dapat jalan, perekonomian bisa baik, penghidupan nafkah bisa terpenuhi, dan anak-anak bisa tumbuh, dan segala aspek hidup kami yang terhalang karena pandemik membuat hidup jadi tak normal, aktivitas tidak bisa normal, kami bisa menyiasati agar jangan nanti setelah COVID kami bisa lewat, kami bisa tetap hidup, tetapi ada banyak kerusakan yang terjadi, baik rohani, jasmani, sosial, mental, intelektual. Tuhan tolonglah kami, berkatilah Geri Andika, tolonglah seluruh gerakan reform, gereja pusat dan semua cabang, berkati gereja-gereja lain, berkatilah Indonesia, seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan, kalau mereka yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan, mereka yang telah sakit dan sembuh, terus Tuhan kuatkan dan pulihkan. Seperti kami dengarkan khotbah tadi, orang yang dipulihkan Tuhan bisa menjadi lebih baik, lebih prima, lebih kuat, lebih rohani, lebih mencintai Tuhan daripada sebelumnya. Biarlah itu terjadi pada kami dan jangan kami gagal. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman. Sebelum Malam. saya serahkan kepada liturgis, saya akan menyampaikan untuk pemuda P3GA yang biasanya lakukan persekutuan dan pembinaan pada hari Jumat jam 6.30. Di tengah pandemi ini kita akan lakukan secara offline atau secara onsite tatap muka. Maka kita akan pindahkan ke hari Sabtu. Kita akan pindah ke hari Sabtu, mulai Sabtu ini. Akan dilakukan pada jam 4.30. Ya. Nah, untuk teman-teman seperti Dani, halo Dani, yang ada di Nunjau di Korea, apakah kulitmu tambah halus? Di Korea banyak sekali Ya, ya, mungkin efek perawatan ya kulit ya. Oke, nanti kita akan pikirkan. Kami tahu kamu sangat rindu akan Indonesia, akan rumah, akan gereja. Paling terasa ketika pergi jauh. Nanti dengan Alfian ya kita pikirkan untuk orang-orang yang demikian tetap bisa ikutin secara Zoom atau apa. Ya, tapi nanti diberikan kabarnya ya. Teman-teman, ini adalah berita bahwa pemuda pada Sabtu ini dimulai secara tatap muka memakai tempat di perpustakaan. Sedangkan remaja jam 4 sore memakai tempat di lantai 3. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Pak Mingdiam. Ya, kita akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk pendaftaran kebaktian umum onsite kita. Untuk KU pertama 730 dan KU 2930 tetap dengan 75% kapasitas per KU. Bisa mendaftarkan secara online maupun via WA kepada Ibu Devi atau Ibu Eli. Pendaftaran terakhir pada hari Sabtu 4 Februari ini, atau jika kuota telah terpenuhi, harap kita jemaat segera mendaftar. Next. Sedangkan untuk ibadah online lokal Geri Andika tetap dilaksanakan dengan 3 jadwal, KU pertama, kedua, dan ketiga, dan bisa diikuti secara online, khususnya bagi saudara kita yang punya kelemahan tubuh maupun para senior kita yang kesulitan, bisa ikut secara online via YouTube dengan mengakses link yang sudah tercantum seperti biasa. Next. Persekutuan kaum wanita untuk Geri Andika untuk hari Kamis besok, jangan lupa jam 7 malam, tetap dengan tema untuk ajarlah kami bergumul untuk bulan Januari, Mazmur 13. Next. Untuk KKR regional, bersyukur untuk KKR regional yang sudah dilayani yang lalu untuk SMP YP 17 yang telah diikuti oleh 9 siswa dan 1 guru. Sedangkan untuk Jumat ini, tanggal 4 Februari, jam 12 siang, akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 secara online. Next.
Ini ada persetujuan Parent Teacher Children untuk Sekolah Minggu Gary Andika. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, Sekolah Minggu Gary Andika akan mengadakan persetujuan PTC, bukan di PTC ya, tapi singkatan dari Parent Teacher Children, diadakan. Ini tetap adalah sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara onsite, ya, akan melibatkan mengundang para anak-anak dan orang tuanya untuk boleh bersekutu bersama hari Minggu 13 Februari setelah KUR kedua, jangan lupa. Jadi setelah sekolah minggu jam 9:30, ya, itu langsung dilanjut dengan jam 12.30, jam 12:30 dilaksanakan acara ini, ya, persetujuan antara orang tua dan anak-anak, dan dapat mendaftarkan ke Lause masing-masing. Next. Ini ada buku baru import, ada 30% off, ya. Bisa info pemesanan lihat WA seperti yang tercantum. Next. Untuk persetujuan remaja, itu Sabtu 5 Februari ini, jam 4 sore, ya, seperti yang tadi diumumkan oleh Pak Yok, di lantai 3, dilaksanakan secara onsite dan online, ya, hibrid ini, ya. Judulnya Idol, ya, yang dengan pembicara Vikaris Eni Mangamba. Next. Nah, sedangkan untuk persetujuan pemuda di hari Sabtu yang sama, tapi pukul 4.30, ya, dilaksanakan secara onsite, tempatnya di perpustakaan lantai 2, dengan tema subtemanya kasih antara mitos dan realitas, dengan pembicara Pendeta Solomon Yu. Next. Sedangkan untuk persetujuan untuk PD kita untuk minggu depan, ya, pembicaranya tetap Pendeta Solomon pada hari Sabtu 9 Februari jam 6.45. Harap mengajak jemaat, saudara-saudara seiman kita yang lain untuk boleh bersama-sama hadir via Zoom maupun YouTube di dalam PD ini. Next. Oke, sudah ya. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan, baik itu yang ada di Zoom maupun di YouTube. Sekarang boleh mulai saling menyapa satu dengan yang lain. Pak Ming, Ya. Kyonghi. Oh ya. Kyonghi. Pak Budiman. Ya. Merah-merah ini. Ya. Ini yang merah-merah ini Pak Asli ini Budiman. masih merah ini.